Nikmat yang paling nikmat adalah panca indera yang diberikan oleh Allah, karena dengan nikmat ini kita bisa menikmati nikmat yang lain. Minimalnya orang kalau mau bersyukur, dia mensyukuri nikmat hidup. Karena orang hidup bisa menikmati kenikmatan yang lain. Orang yang sudah meninggal itu, yang ada di kuburan, dia permintaannya satu kepada Allah. Farji'na furoda, kembalikan aku ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya saya ini dihidupkan kembali, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin sholat ya Allah, tapi tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. 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 Hati-hati qalqalahnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Boleh dilihat Al-Qur'annya. Ingat, yang panjang dalam Al-Quran, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dhamma diikuti waw. Bersama-sama, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dhamma diikuti waw. Panjangnya satu hentakan nafas saja. Contoh, laqad khalaqna, nanya tidak panjang, sa yang panjang. Laqad khalaqnal insana, sana fi sana, jangan sa, tapi sa, satu hentakan nafas saja. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Saya bacakan maknanya, boleh diperhatikan Al-Qur'annya. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad tinggal di negeri Mekah. Wa walidi wa ma walad. Dan demi seorang bapak dan apa yang ia lahirkan, yaitu yang diturunkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Di ayat yang maksudnya di sini adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia ini berada dalam susah payah. Jadi berbeda dengan kehidupannya Nabi Adam dulu di surga. Kalau Nabi Adam dulu mau makan apa, ada apa. Terus kalau mau butuh apa, ada. Sedangkan kita hidup di dunia, kalau kita mau makan butuh masak dulu, kemudian butuh bekerja. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini dihukum, Pak. Kira-kira kalau di lapas itu ternyata tidak ada yang enak, ya Pak Hamdanya. Di dalam hukuman itu tidak ada yang enak. Jadi kalau kita hidup di dunia itu enak, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup tidak susah payah hidup di dunia, berarti kita sudah merasa nyaman hidup di penjara. Jadi orang yang beriman itu harus capek di dunia. Harus capek, Pak. Makanya aturan yang Allah atur di dunia itu membuat capek memang ke kita. Ya Pak ya. Subuh disuruh sholat, duhur disuruh berhenti dulu, disuruh sholat. Nanti asar sholat lagi, maghrib sholat lagi, isya sholat lagi, qiyamul lail wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nah, di tengah malam bangun. Kemudian duha sholat lagi. Nanti Idul Fitri, Idul Adha sholat lagi. Capek Pak ya? Oh kok capek Pak? Jadi hidup di dunia ini pasti capek. Kalau orang hidup di dunia tidak capek, berarti dia ada salah dalam kehidupannya. Maka ada ungkapan oleh ulama, bagaimana kita mau hidup tenang di dunia, padahal dunia adalah tempat Nabi Muhammad dilempari dengan batu. Tempat Nabi Muhammad mau dibunuh oleh pamannya sendiri. Jadi kalau kita dibandingkan ujian para nabi dan rasul itu tidak ada apa-apanya, Pak. Saya saja dibandingkan dengan dakwahnya para nabi dan rasul jauh. Saya ini duduk di masjid, tinggal hidupkan corongan. Sudah saya berbicara, saya dakwah, saya sampaikan firman Allah. Dulu Rasulullah itu hanya menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sulitnya bukan main, Pak. Jadi sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah itu sembunyi-sembunyi, Pak. Jadi sembunyi-sembunyi Rasulullah mendakwahi orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah itu dulu dakwah Islam, dulu itu ya ke pasar-pasar. Ya ayyuhan nas, la ilaha illallah. Wahai manusia, ungkapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ya orang-orang dulu ya biasa saja. Malah Nabi Muhammad mau dibunuh. Jadi perjuangan kita dengan Rasulullah itu tidak ada apa-apanya, Pak.
Kalau saya ini kayaknya masih bukan dakwah. Saya ini menceramahi orang yang mau ngaji. Rasulullah itu mendakwahi orang kafir, Pak. Bukan beda ormas lagi, tapi beda agama. Beda agama, Pak, ya. Bukan beda ormas, jadi beda agama. Nah, jadi Rasulullah itu dimusuhi, dihina, dicaci maki. Apakah Rasulullah berhenti dalam berdakwah? Tidak. Jadi dunia ini laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini butuh perjuangan. Jangan mengira sampean yang beribadah capek, Pak. Yang maksiat itu juga capek, Pak. Mencuri itu capek, Pak. Orang koruptor itu capek dia. Lari dari korupsinya itu, lari dari KPK. Capek, Pak. Yang beribadah capek, yang bermaksiat capek. Coba tanyakan pada orang yang datang ke tempat-tempat maksiat itu, capek tidak? Capek. Tapi bedanya apa? Orang yang datang dari masjid sampai ke rumahnya tenang. Paham, Pak, ya? Tapi orang yang datang ke tempat-tempat maksiat, di tempat itu dia tenang. Selesai dari tempat itu malah lebih parah. Malah lebih parah, lebih tidak tenang lagi. Lebih kemana? Kita lanjutkan. Ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak akan ada bahwa tidak akan ada berkuasa alaihi ahad, atasnya satupun. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ia berkata, aku telah habiskan harta yang banyak. Tafsirnya, kesombongannya itu misalnya berkenaan dengan pengeluarannya untuk membantu orang lain. Pengeluaran itu dalam pandangannya sudah begitu besar sehingga dianggapnya sia-sia. Ia merasa pengeluaran itu sudah sangat banyak sehingga tidak akan ada seorang pun yang akan mampu menandinginya. Karena itu ia menjadi sombong. Nah, hati-hati, Pak. Jangan sampai karena banyaknya kita beribadah kepada Allah, kita merasa orang lain tidak ada yang sama dengan kita. Hati-hati, tidak boleh. Jadi tetap kita beribadah kepada Allah bukan karena kehebatan kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami menjadikan baginya dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan dua bibir, wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan ia dua jalan, baik dan buruk. Falaqtahamal aqabah, lalu dia tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah engkau apakah jalan mendaki lagi sukar itu? Faqqu raqabah, melepaskan perbudakan, au it'amun, atau memberi makan, fi yaumin dzi maswabah, pada hari yang terjadi kelaparan. Jadi kita diberikan mata oleh Allah, kita diberikan lisan oleh Allah, kita diberikan bibir oleh Allah. Ini semuanya. Jadi kalau orang beriman, Pak, dia akan mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian. Rasulullah pernah bersabda, ini sering saya sampaikan, nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, di akhir zaman akan banyak orang-orang Islam tapi keislamannya dan keimanannya sudah seperti sampah. Kenapa? Karena dia punya penyakit wahan namanya. Penyakit kenapa, Pak? Wahan. Wamal wahan ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasul? Al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, Pak. Orang beriman tidak takut mati. Bahkan kata guru saya dulu waktu di pondok, Allahumma yarham Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin, kata beliau, mun orang kawalina Allah, mun tepak kawalina Allah, bila mati tak takut. Tak ingat ke sahabat ni saja raja, tak ingat ke roman ni raja. Kenapa? Karena bila mati padang surga pun Allah. Jadi makanya ada orang yang meninggal dunia itu senyum, Pak. Rupiah. Itu untuk ngasih separuh dari kekayaan kita tidak mikir. Misalnya Pak Hamdan punya uang 10.000. Kemudian aftar sama Rohim misalnya tidak ada yang mau beli lauk pauk paginya. Mak ni sernak kanak.
dikasih sama Pak Hamdan, ya sudah 5.000 dengan saya, 5.000 untuk kalian, 5.000 untuk saya. Tapi nanti kalau uang kita sudah 1 M, tidak mungkin ngasih 500 juta Pak. Padahal itu separuh dari kekayaannya. Jadi yang berat itu bukan lagi kita banyak uangnya kemudian kita berbagi. Nah ini mudah ini. Jadi yang Allah lihat itu bukan seberapa banyak nominal yang kita keluarkan, tapi seberapa perjuangan dari kekayaan kita. Tapi manusia ini lebih memilih yang nominalnya yang banyak. Kalau kita cuma berbagi dengan saudara kita, uang kita sedikit, padahal itu separuh dari kekayaan kita misalnya, itu kadang oleh manusia disepelekan saja. Makanya saya pribadi, kalau ada orang miskin ngasih sesuatu ke saya, itu berharga bagi saya. Karena barangkali dia, harta itu yang dikasih ke saya, itu separuh dari kekayaannya. Mungkin reng soki itu jadi lebih nyak besen itu. Jadi nemu tak berat, elang tak susah jadi betul. Jadi yang berat bagi kita, ketika kita lagi keadaan sulit, kita tetap berbagi. Nah, tapi mun sebisa mungkin cek dentos tandi. Ini selama soki kita kok keluar separuh kencoran rumah separuh kekayaan. Tapi minimalnya kita melawan yang rasa ini, rasa tuh sukar tadi, jalan yang berat. Yang pertama adalah melepaskan budak, yang kedua adalah berbagi di waktu kesukaran. Kemudian yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Nah ini oleh ulama tafsir, yang dimaksud adalah yatiman dza maqrabah adalah anak yatim yang dekat dengan kita, yang masih famili dengan kita. Terkadang ketika kita punya ponakan yatim, famili yatim, kita sepelekan. Berat memang Pak. Bahkan ujiannya kalau seseorang punya ponakan yatim itu, bagaimana lanyala anak-anak yatim. Arab butuhnya karena tidak sing ngurus. Nah ini bahaya. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita menyantuni anak yatim yang dekat dengan kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memikirkan dia. Kemudian au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat merana. Ini oleh ulama tafsir dimaksudkan adalah orang yang miskin, yang paling miskin Pak. Jadi orang yang miskin, yang paling miskin. Ini ada hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan anak yatim tadi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Jadi Rasulullah ketika menyebutkan aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Insya Allah orang sekarang ini tidak ada yang miskin Pak. Orang sekarang tidak ada yang miskin. Jadi ukuran miskin itu oleh ulama, pertama fakir Pak. Yang dimaksud di sini adalah ya fakir yang miskin, fakir miskin maksudnya. Ada fakir ini yang mau dimakan sekarang cari sekarang Pak. Di atasnya fakir ada miskin. Miskin ini yang mau dimakan sekarang ada, cuman yang mau dimakan besok ini tidak ada. Yang mau dimakan sekarang ada, yang mau dimakan besok tidak ada. Harus mencari sekarang yang mau dimakan besok. Kalau fakir, yang mau dimakan sekarang harus cari sekarang. Tapi kalau kita di pelosok-pelosok gitu, mungkin kita ketika lihat keliling-keliling, itu banyak masih Pak. Tapi kalau dia di sekitaran kita mungkin tidak ada sekarang. Terus selesai miskin ini kaya Pak. Selesai miskin ini kaya. Jadi fakir, miskin, kaya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang kaya ketika kau ada yang kau makan hari ini dan kau aman hari ini, tidak terganggu oleh sesuatu,
maka engkau dalam keadaan kaya. Tetapi manusia, kenapa kok manusia ini kurang terus? Karena manusia selalu melihat nikmat orang lain. Contoh begini Pak, mudahnya manusia tidak bersyukur kepada Allah ketika dirinya ini melihat nikmat orang lain. Contoh, saya berikan uang ke Ustadz Ruhus misalnya, ke Ustadz Ruhus, anggaplah saya berikan semuanya ke sampean Pak Hamdan misalnya, dikasih uang sama saya 500.000 misalnya Pak. Coba tidak ada hikmat ada sih Ustadz ini. Ini misalnya contoh, dikasih 500.000 semuanya. Tiba-tiba sudah, apa yang akan sampean bilang kepada saya? Oh, ya Ustaz, rumah cik baik. Kau tahan mau ke Ustaz? Sana ngese pengajian, dia beri wese 500.000. Ya Ustaz, berapa ada ben Ustaz Adi Hidayat misalnya. Lalu sudah keluar sampean, nyampe ke rumahnya akan cerita. Oh, hari usaha rajin boleh ke masjid deh. Cik 500.000 ya. Hari gue nurut pengajian berempat hari. Mau pas sebulan lagi 5 juta aja. Nah, pas dengar kabar sampean bahwasanya Ustadz Ruhus dikasih uang sama saya itu 5 juta. Apa responnya Pak? Aube Mas. Taat Ustadz aja. Kok aku diberi 500.000? Dari tadi memuji sudah menghina. Faham Pak ya? Jadi kalau kita selalu melihat nikmat orang lain, kita akan berpikir bahwasanya Allah tidak adil. Contoh, Allah memberikan mata kita berkedip Pak. Ini luar biasa. Betapa banyak di media-media. Jangankan media Pak, kadang di masjid yang tubuhnya tidak sama dengan kita, yang Allah berikan beliau ujian. Tetapi kita ini selalu melihat kenikmatan yang ada di orang lain, sehingga kita lupa untuk mensyukuri mata yang bisa berkedip, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa berbicara. Kira-kira misalnya ada pengumuman, siapa yang mau menjual kedua matanya maka akan diberikan uang 1 M misalnya. Kira-kira ada yang mau jual Pak? Mau berdesa jual lah, yap lu nih Facebook deh. Insya Allah banyak sebenarnya, karena banyak yang butuh ini. Tapi kita tidak akan mau. Kenapa? Karena dengan nikmat panca indera ini kita bisa menikmati dunia. Nikmat panca indera ini Pak adalah nikmat untuk kita bisa menikmati nikmat yang lain. Contoh, keinginan manusia ini kan kaya Pak. Masih ingat kemarin alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ini inginnya terus lebih, inginnya terus berlebihan. Dia lupa untuk mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Contoh, kita keinginan ingin mempunyai rumah yang besar, yang mewah. Padahal kemewahan itu bisa dinikmati kalau mata kita mampu melihat. Percuma punya rumah yang besar tapi mata tak bisa melihat, berarti dia tidak bisa menikmati nikmat yang dia miliki. Faham ya? Manusia ingin makan yang enak, padahal dia lupa bahwasanya diberikan rasa oleh Allah. Buktinya ketika sakit. Kalau sakit Pak, gulai terasa pahit, sate terasa pahit. Semua makanan-makanan kalau sakit sudah tidak enak rasanya. Makanya nikmat yang paling nikmat adalah panca indera yang diberikan oleh Allah. Karena dengan nikmat ini kita bisa menikmati nikmat yang lain. Minimalnya orang kalau mau bersyukur, dia mensyukuri nikmat hidup. Karena orang hidup bisa menikmati kenikmatan yang lain. Orang yang sudah meninggal itu, yang ada di kuburan, dia permintaannya satu kepada Allah. Farji'na furoda, kembalikan aku ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya saya ini dihidupkan kembali, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin sholat ya Allah. Tapi tidak bisa. Makanya dulu ada
seorang tabi'in, siapa namanya, lupa saya namanya. Ada seorang tabi'in kemudian lewat tabi'in tersebut dengan sahabatnya. Setelah perjalanan, tiba-tiba ada orang yang baru meninggal dunia, digotong, Pak. Digotong dia. Kemudian tabi'in ini nanya kepada sahabatnya, "Lep salipan benoreng ze mikul mayit." Wahai saudaraku, kira-kira menurut Anda, menurut kamu, orang yang meninggal dunia yang saat ini digotong ini, kira-kira menurut kamu apa yang diminta oleh orang yang ada dalam keranda tersebut? Kenapa Pak Ragera? Mun beda orang mate, si mate itu Ragera, dia itu minta apa kepada Allah? Ustaz, coran minta ayam goreng, Ustaz. Tekan beda ayam goreng kata ngakan, Pak. Ustaz minta Roma, Ustaz. Tekan beda Roma, tak tempat teh. Faham Pak ya? Coba sampean berpesan kepada istrinya, "Lek, kok mun mati ya? Kok sabuk nang kamar aja? Cek bendem, tak kira ndo." Manusia ini kalau berpikir, Pak, kenapa kok kita mampu ataro awolongan? Karena ada roh. Jadi manusia ini hina, Pak. Jangankan manusia ini sudah jadi tengkorak, masih utuh, manusia ini sudah ditakuti oleh saudaranya dan oleh istrinya sendiri. Mun sampean pun letak aku di kantor dengan dek dek dek, sudah tidak berdetak, kita kuk ben istrinya, tak ada aja. Pada remar ya, bungkus ya. Bungkus benih sebelum 6 hari ya. Sebelum tanah. Kulen ni kamu long panjenengan ini, saya bertemu dengan sampean karena saya lagi bedenya ben ini. Mun pas saya adanya ben rakira be anda sampean, tidung ben gula 10 malam. Mau tak kok saya pun bu ibu. Saya salah. Mun suami istri, "Kak, mulai tulian apa kerong." Tapi mun mati Pak, dek kerongan, langsung yolong. Mun Pak bade saya meninggal dunia, posang ustaz. Dah mau ustaz ada rumah. Kenapa? Tak gedebnya. Lah takut, si gedeb lagi na takana, lah takut. Orang mun mati, kan tadanya bener. Melah. Kadang bini kita, istri kita itu takut si gedeb lagi na kana. Faham Pak ya? Lebih dengan ada orang meninggal ini. Si macam buah ini lah takut, si nyeting lah takut. Subhanallah, betapa hinanya manusia. Mungkin odi sombong manusia. Bila mati, bila tak ada ngakuli, istri kita takut dengan kita. Bahkan di masyarakat itu, istrinya takut tidur di kamarnya karena takut ikeluk katanya. Insya Allah entar kan kata. Ada itu Pak. Suaminya meninggal, anak keturunannya sama keluarganya itu takut tidur di kamar bapaknya. Kenapa? Takut ikut juk tengah malamnya, takut aku liawan. Subhanallah, ternyata menakutkan kita mun mati itu, Pak. Ini belum jelas tadi hantu itu apa. Nah, ini ketika bahasan hantu nanti insya Allah di kapan-kapan biar saya perjelas. Itu sebenarnya bukan nenek moyang kita, tapi jin yang menghantui. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita hina, Pak. Tak berharga gitu. Bungkus dan orang kita ku pada mana? Bungkus. Ini bungkus soroh sebab 5 hari. Soroh hendem buang. Subhanallah, berarti tak berharga gitu. Makanya katanya kembali kepada yang tadi, kira-kira saudaraku apa yang akan diminta oleh orang ini? Dijawab sama dia, tentu dia akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Untuk dihidupkan kembali. Ditanya sama tabi'in ini, kira-kira bisa dia tidak hidup kembali? Tentu tidak. Tidak akan pernah hidup kembali. Sedikit saya bahas di Al-Qur'annya. Nanti di Quran surah Al-Munafikun Allah kisahkan ketika orang sudah meninggal dunia, sakaratul maut pun dia akan berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
seandainya engkau perkenankan aku untuk hidup sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, aku akan bersedekah, aku akan melakukan amal-amal yang soleh, aku akan jaga solat 5 waktu di masjid, aku akan qobliyah ba'diyahnya, aku akan tahajud, aku akan belajar, aku akan ngaji. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ada la apa? Ada lan. La artinya tidak. Tapi kalau lan pakai lam dan nun itu artinya tidak selama-lamanya. Jadi kalau la itu masih ada kesempatan. Contoh, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan menerima orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan menerima dosa selain syirik. Tapi di sini pakai la, Pak. Ketika pakai la, Allah tidak akan mengampuni selama dia dalam kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertaubat, Allah akan ampuni. Pakai la. Jadi meskipun tidak, Allah akan mengampuni, artinya tidak selamanya. Selama dia bertaubat, maka Allah ampuni. Tetapi kalau pakai lan, maka tidak akan selamanya. Jadi orang yang meninggal dunia tidak akan pernah Allah kabulkan dia hidup kembali. Ustaz, katanya Nabi Isa itu bisa hidup kembali, Ustaz. Nah, itu bukan si mayit yang minta, tapi Nabi Isa yang minta untuk menghidupkan. Faham Pak ya? Sebagai mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu tabi'in ini bilang, kira-kira dia bisa hidup kembali tidak? Tentu tidak, saudaraku. Dia tidak akan hidup kembali. Seandainya dia dikabulkan oleh Allah hidup kembali, kira-kira menurut kamu apa yang akan dia lakukan? Misalnya Pak, di 1 jam saja, kira-kira selama 1 jam dia yang meninggal ini, yang digotong ini, apa yang akan dia lakukan kalau diberikan hidup 1 jam? Tentu saudaraku, dia akan sholat terus menerus, dia akan keluarkan hartanya untuk sedekah di jalan Allah. Tapi katanya beliau, kira-kira bisa tidak hidup lagi? Tentu tidak. Makanya oleh tabi'in ini bilang kepada sahabatnya, maka permintaan orang itu tak mungkin diijabah oleh Allah. Justru ini jadi pelajaran ke kita yang masih hidup. Faham ya? Yang sudah mati itu minta mau hidup lagi untuk sholat, untuk jaga ibadah. Tapi ini pelajaran bagi kita yang masih hidup, bahwasanya permintaan itu kita yang akan harus lakukan. Faham Pak? Terutama sholat Pak. Ini mungkin agak sedikit gimana ya. Indonesia ini pernah dipimpin oleh perempuan. Ini menandakan laki-lakinya kalah dengan perempuan. Laki-laki itu sholatnya di masjid Pak. Perempuan boleh sholat di masjid Ustaz, boleh. Karena ada hadis yang menerang, ada keterangan memang boleh perempuan sholat di masjid. Tapi sholat perempuan itu di soft belakang, jangan di depan. Faham Pak ya? Nah, ini menandakan Indonesia ini benyaan reng solihah. Ada Pak. Sebini bedi masjid, selake udah Eroma. Jadi ada guyonan, berarti sampean nikah istri yang soleh, suaminya sampean suami yang soleha. Bismillah, kita lanjutkan. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat merana. Summa kana minal ladzina amanu, kemudian ia adalah termasuk orang-orang yang beriman. Wa tawassaw bis sabri, dan mereka saling berpesan untuk bersabar, dan mereka saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi yang dimaksud di sini Pak, orang yang berat itu yang berat tadi adalah menyantuni anak yatim, kemudian bersedekah di waktu kita sulit. Nah, ini berat. Makanya kita disuruh saling menasehati. Kemudian wa tawassaw bil marhamah,
dan mereka saling berpesan untuk berkasih sayang. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yarhamkum man fil ardi, saling menyayangilah kalian terhadap hamba-hamba Allah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi kalau kita sayang kepada saudara-saudara kita, maka malaikat-malaikat penduduk langit juga sayang kepada kita. Maka semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan amalan-amalan. Kita akhiri, insyaallah kita di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di surah Al-Fajr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.